Salam Tiberias, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara di minggu yang pertama di tahun 2024. Kita percaya tahun ini pun mujizat Tuhan terus terjadi menyertai kehidupan kita. Orang-orang percaya yang terus mengandalkan Tuhan dan tekun terima sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Karena kita bersyukur Tuhan Yesus yang mengajar gembala sidang kita bahwa sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan adalah sarana untuk kita menghadap Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Saudara, di kesempatan yang indah di minggu pertama di tahun 2024, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Pak Asnar Sitompul bersama istrinya Ibu Mercy bagaimana mengalami kuasa mujizat Tuhan melalui perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya doa saudara juga mengalami mujizat Tuhan karena mujizat masih tetap terjadi. Puji Tuhan, langsung saja kita jumpai Pak Asnar Sitompul. Salam Pak. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Pagi, apa kabar Pak? Kabar baik, kabar Puji Tuhan. Sehat terus Pak ya? Amin. Puji Tuhan. Boleh Pak silakan gimana Pak kesaksiannya Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada umat yang lagi hadir di gereja ini dan juga yang di live streaming. Salam sukacita. Pak Pendeta, suatu anugerah besar bagi saya bisa berdiri di sini bersaksi kepada Tuhan yang sudah saya terima banyak pengasihan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah kena penyakit SGB, sindrom Guillain-Barré, yang sangat bahaya, yaitu membuat lumpuh semua tubuh saya. Waktu itu saya dilarikan ke rumah sakit, dan di rumah sakit dokter periksa, diambil darah dari tulang belakang sumsum memang rusak. Tapi waktu opname ada keponakan memberi info kepada saya, di sana ada gereja penuh dengan mujizat, banyak kesembuhan. Saya tidak pikir panjang Pak Pendeta, langsung minta izin sama dokter, perawat, diberi naik kursi roda ke gereja. Yang baru pertama sekali saya tahu gereja itu Pak, gereja Tiberias Indonesia. Dan saya menangis di lagu-lagu penyembahan Pak, dan juga puji-pujian, penerangan firman. Pada saat itu dibawakan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu. Dan saya memperoleh perjamuan kudus dan minyak urapan yang baru pertama sekali Pak Pendeta. Saya rasanya merasa sembuh rasanya pada saat itu. Dan selesai semua ibadah kembali lagi ke rumah sakit. Di dalam hati saya sukacita Pak. Dan saya cerita sama orang yang datang besuk. Dan ada 3 kali di rumah sakit saya ikut ibadah. Setelah itu dokter bilang sembuh, boleh pulang. Walaupun masih ada terapi, belajar duduk, belajar berdiri, belajar jalan. Saya laksanakan. Oh, jadi 3 kali Bapak masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit. Datang ke Tiberias, gereja Datang ke Tiberias Tiberias, ya. iya, Pak Pendeta. Waktu itu terima perjamuan kudus dan minyak urapan juga ya. Iya Pak Pendeta. Dan setelah 3 kali langsung sembuh gitu? Jadi sembuh, disuruh pulang ke rumah sama puji dokter. Tuhan. Iya. Walaupun ada makan obat. Tapi tidak berapa lama saya sembuh. Kembali kerja seperti biasa. Dan enggak berapa lama, berapa bulan saya dapat mutasi yang baru. Diangkat menjadi kepala dinas di suatu instansi di pemerintah. Oh, puji Tuhan. Jadi bukan hanya sembuh, setelah sembuh Bapak naik pangkat gitu Naik ya? pangkat lagi, eselon 2 dok. Eselon 2 ya? Eselon 2. Saya sangat sukacita dan saya tekun bekerja. Dan kemudian saya di sana sampai pensiun Pak Pendeta. Jadi kepala dinas gitu ya? Jadi kepala dinas. Puji Tuhan. Iya. Di sana saya laksanakan semua yang terbaik bagi Tuhan. Dan selama di sana di luar kota itu Pak, saya sering pulang ke Jakarta. Kalau ada waktu saya ibadah Pak. Saya ikut ibadah, jadi selalu ada perjamuan kudus dan minyak urapan. Walaupun saya di luar kota, saya tetap laksanakan karena saya sangat
yakin percaya Tuhan itu selalu dekat pada saya. Yakin percaya Yakin Tuhan percaya. selalu dekat ya. Selalu Karena dekat. Bapak tekun berjamuan kudus ya. Berjamuan kudus. Ibu waktu itu boleh sedikit Ibu, Ibu waktu lihat Bapak pakai kursi roda gitu ya. Iya. Ibu yang antar gitu Ya, ke karena gereja Tiberias ya. pengen sembuh, Pengen jadi sembuh. saya mendukung untuk ke gereja dengan mengantar dengan kursi roda. Kursi roda ya. 3 kali datang ke gereja langsung sembuh gitu ya. Ya 3 kali, menurut dokter ya berapa bulan, tapi karena mungkin diimanin, ya dokter bilang sudah boleh pulang. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pak, itu GBS itu Guillain-Barré syndrome ya. Ya, Pak. Jadi itu penyakitnya langka gitu ya Pak ya. Langka Pak. Langkanya gimana Pak? Dari perawat yang di rumah sakit membilang, wah ini Bapak mujizat ini, kenapa? Dia bilang, paling 1 orang yang sembuh dari 1.000 orang katanya. 1 orang dari 1.000 1.000 orang. Dan yang satunya itu Bapak. Termasuk saya lah itu Pak, salah satunya puji Pak. Tuhan. Puji Tuhan. Satu di antara 1.000 orang Pak. Artinya Itu lihat. mustahil gitu. Mustahil Pak, mujizat besar Pak. Dan itu mujizat besar. Mujizat. Melalui perjamuan kudus Perjamuan dan kudus. minyak urapan. Habis Sekali lagi itu- kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Habis itu naik pangkat lagi Pak. Naik pangkat lagi. Jadi orang sakit disembuhin Tuhan, lalu diangkat naik gitu Dia ya. akan naik Pak. Wah luar biasa Tuhan, Luar biasa. Tuhan ya Pak ya. Setelah pensiun saya berlayar Pak. Oh gitu ya. Saya siapkan lagi sertifikat saya berlayar lagi selama 2 tahun. Selama 2 tahun di atas kapal yang namanya pernah lumpuh, naik turun tangga di atas kapal, no problem. No problem. No Padahal problem, dulu Pak. pernah lumpuh gitu Lumpuh dulu. Hmm. Menghadapi ombak, menghadapi memimpin anak buah, tetap ya. lancar. Berlayarnya kemana itu Pak? Di Asia aja. Asia ya, maksudnya keluar Indonesia, keluar Luar negeri ya. Indonesia, keluar negeri. Dan saya pernah mengangkut barang beras miskin Pak. Di situ saya tersedih pernah. Beras ini untuk orang miskin di negara saya. Saya angkut dari Bangkok. Ada 3 trip. Saya jaga betul itu beras. Jangan rusak. Jangan kena air laut, jangan ombak. Tapi harus saya angkat ke Jakarta dan ke Surabaya Pak. Dan berhasil ya lancar. Dan berhasil dokter. Karena selama berlayar pakai minyak urapan gitu ya. Pakai minyak urapan Pak. Kalau kapal Jakarta pas ada ibadah saya ikut. Oh kalau Pasti. kalau bersandar, Bersandar di Jakarta, pasti ikut ibadah gitu ya. Di ujung pandang saya pernah. Di Makassar ya. Di Makassar, di Iya. Makassar pernah. Pokoknya di mana ada Tiberias, Ada saya. Bapak sandar, Bapak datang gitu ya. Di Surabaya juga pernah. Surabaya juga, puji Tuhan. Jadi sembuh dari GBS, lumpuh ya, Iya. dan ya setelah sembuh naik Kapal, jabatannya, naik naik jabatan. jabatan kepala dinas, Iya. lalu juga pensiun bukannya di rumah aja diem, malah berlayar gitu ya. berlayar. Itu kuasa Tuhan Pak ya. Kuasa Tuhan Pak. Puji Tuhan. Oke, itu yang pertama. Ada lagi Pak? Nah, yang kedua Pak, setelah 2 tahun selesai kontrak saya turun. Diajak teman gabung di perusahaan Australia Pak. Di Australia. Selama di kantor itu saya langsung dikasih tugas membawa karyawan-karyawan untuk training di pabriknya perusahaan Australia ini Pak. Di Melbourne dengan Sydney. Saya bawa ke sana mereka selama sebulan Pak. Dan kembali lagi. Tetapi setelah setahun saya kerja di sana pulang di Australia Pak. Bulan-bulan Desember saya kena lagi serangan jantung Pak. Mungkin makanan enak-enak kali Pak jadi serangan jantung pagi-pagi setelah di kantor. Saya cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit dan setelah di rumah sakit dibikin semua peralatan dan masuk ke ruang perawatan. Setelah seminggu disuruh pulang sehat walaupun ada obat tapi disuruh periksa lanjut nanti pemeriksaan detail. Betul Pak, setelah saya diketeter ada 4 penyembutan Pak. Ada 4 Penyumbatan Pak. Penyumbatan, Penyumbatan. ya. Di vonis pasang 4 ring, kalau tidak bypass 2 kali. Ya, pulang dulu ke rumah, pikir-pikir yes or not, nanti datang lagi. Tetapi saya percaya minyak urapan dan perjamuan kudus ya Pak Pendeta. Walaupun ada obat infus masuk, ada infus flak dan EDTA saya laksanakan itu Dok, Pak Pendeta. Tetapi saya yakin perjamuan kudus dan minyak urapan saya tetap hadir di gereja. Hasilnya tidak lama di kateter lagi saya sudah turun semuanya
di bawah 50%. Puji Tuhan. Iya, ya. puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan ada lagi paling mujizat. Setelah 2020 kemarin saya dikatakan terulang lagi dok, Pak Pendeta, ada tumbuh 2 pembuluh darah di jantung. Oh, jadi bukan hanya sembuh, tapi tumbuh pembuluh darah. Pembuluh darah baru. 2. Ah, itu luar biasa Pak ya. Biasa. Biasanya orang seumur saya udah 70, Mana ada yang baru? mana ada yang baru. Tetapi Tuhan kasih, dokter bilang, dia bilang ini bypass alami, tetapi itulah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan, Pak Pendeta. Saya alami hingga sampai sekarang saya tetap sehat. Sehat ya. Tetap sehat. Dan di umur saya yang sudah tua ini Pak, masih dipercaya Pak. Masih diusulkan untuk pegang jabatan lagi nanti. Apapun itu sedang diusulkan dalam proses Pak Pendeta. Nanti mari kita tunggu apa yang Tuhan Puji hadiahkan oleh puji Tuhan. Itulah generasi minyak dan anggur ya. Amin. Bapak dapat itu juga ya, apa penghargaan apa? Saya juga setelah pensiun saya dapat penghargaan dari negara. Iya. Dan saya dikasih juga pensiun veteran. Oh, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Iya. Jadi saudara bukan hanya sembuh GBS, sembuh jantung, diangkat naik jadi kepala dinas, bahkan udah pensiun bukan diem-diem aja di rumah, justru berlayar saudara ke Asia, bawa beras dari Bangkok, bahkan juga diterima bekerja di perusahaan Australia, dan terakhir dapat penghargaan dari negara. Iya. Sebagai penutup Pak, Bapak bersyukur ya hari ini Bapak bisa bersaksi? Saya sangat bersyukur sekali Pak Pendeta. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gereja TBRS Indonesia, kepada Ibu Gembala Sidang yang selalu mendoakan saya. Saya rasakan didoakan saya setiap saya ikut ibadah. Sesi ketiga Pak bersama Bapak Pendeta Elfries, saya selalu tidak ketinggalan. Maksudnya Bapak jam 10 suka ibadah Ibu Gembala gitu ya? Saya selalu siap Selalu ya? ikut ibadah. Jadi Bapak imani gitu doa Gembala Sidangnya? Amin. Ya. Dan seterusnya saya ikut lagi. Nanti di mana saya ada waktu yang baik, saya ikut lagi. Mau sesi 5, sesi 6, seksi 6 Bapak. Maksudnya rajin ibadah gitu ya? Rajin ibadah Pak. Rajin ibadah. Terus itu di rumah live streaming hidup terus. Live streaming hidup terus Hidup gitu ya? satu hari ya dia. Terima kasih. Puji Tuhan. Pak, yang menyaksikan acara ini di rumah atau dimanapun, atau di Gading Nias, mungkin ada yang sakit jantung, atau GBS, atau mungkin sudah mau pensiun, lagi khawatir, cemas-cemas khawatir ini mau pensiun. Gimana Pak, mujizat bisa terjadi? Bisa Pak. Kepada saudara-saudara saya yang selalu saya bawa dalam doa setiap KKR di hari Rabu. Ada Ito saya, Jenry Tobing di Medan, ada Nesri Tobing, abang saya ada Bang Benis Tompul, ada mertua saya juga ya yang paru-parunya sudah tua, udah umur 83. Dan semua jemaat yang dan hadir semua ya? jemaat yang hadir sini. Saya selalu mengucapkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dengan perjamuan kudus dan minyak urapan, khotbah-khotbah seperti khotbah Bapak Pendeta Aristo barusan dia bilang 2024 dekatkan dirimu, capai terus, kamu jangan luntur. Sama dengan kondisi saya saat ini Pak Pendeta, saya akan maju terus karena yang diinginkan adalah kejujuran dari saya. Kejujuran untuk memimpin. Itu yang mereka minta. Tidak ada yang lain. Kejujuran Kejujuran. Karena mereka nggak tahu dari mana kejujuran itu mereka dapat. Tapi itu yang diinginkan. Oh jadi Bapak diangkat karena jujur gitu ya? Karena jujur Pak. Karena udah pensiun dari tua ya? Pensiun. Berarti jujur itu penting gitu ya Pak ya? Wah nomor satu. Nomor satu ya. Apalagi saat kehidupan kita di dunia ini sekarang. Kejujuran nomor satu. Puji Tuhan. Demikian kesaksian Pak Asnarsi Tompul dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, sembuh dari GBS dan juga karirnya diangkat naik, bahkan sembuh dari sakit jantung. Hari ini doa saya kita semua mengalami mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.